Nah, yang membedakan krisis sekarang dengan sebelumnya adalah krisis yang sekarang ini aliran manusia juga terhambat. Ya, yang membedakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Yuswo Hadi sudah hadir, dan saya biasa memang manggilnya Mas Siwo. Ya. Siwo, Pak Yus. Ya. Ya, terima kasih dan alhamdulillah malam ini kita bicara di acara OKOC Leader Talk yang menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi dan para pemimpin bisnis maupun pemimpin organisasi lainnya yang memberikan inspirasi dan menjadi contoh buat kita semua. Dan terima kasih Pak Siwo sudah di tengah-tengah kita. Kita live di acara ini di YouTube ya. Di YouTube-nya OKOC Indonesia Official dan juga live di Instagram. Mas Iwo, kita hanya 1 jam, jadi nanti insya Allah kita akan tutup sebelum jam 9.30. Dan teman-teman semua, saya perkenalkan, ini sahabat saya dan sudah lama sekali saya mengikuti beliau dan membaca buku-bukunya juga. Mas Yuswo Hadi ini adalah managing partner dari Inventur dan pakar branding marketing yang sudah menggeluti dunia pemasaran lebih dari 20 tahun. Beliau juga telah menerbitkan buku lebih dari 50 buku dan beberapa buku saya baca luar biasa, dan juga baca tulisan-tulisannya itu di blognya. Nah, blognya ini udah cukup lama, sebenarnya berumur sama sama blog saya, tapi sayanya nggak aktif. Mas Yuswo Hadi tetap konsisten menulis tulisan-tulisannya yang menginspirasi dan pemikiran-pemikirannya tentang dunia bisnis maupun dunia marketing. Dan bisa diakses ke yuswohadi.com. Ya, terima kasih Mas Yuswo Hadi sudah ada di tengah kita semua, dan Mas Yuswo Hadi ini banyak tulisan-tulisannya yang sangat menginspirasi dan menjadi viral di mana-mana. Ya, dan saya juga kenapa mengundang Mas Yuswo Hadi di sini juga karena banyaknya permintaan dari teman-teman dunia usaha, UMKM khususnya, untuk mendapatkan sharing tentang di tengah pandemi ini kan semua menjadi terbiasa work from home, terbiasa banyak hal-hal baru dari rumah, seperti yang sekarang ini kita webinar secara online, dan mudah-mudahan ini menjadi yang new normal yang kata Mas Yuswo Hadi adalah consumer behavior new normal after COVID-19. Nah, Mas Yuswo juga menulis tentang Corona kills everything. Jadi tak hanya membunuh manusia, Corona juga membunuh macam-macam tuh, membunuh produk, membunuh kebiasaan-kebiasaan kita sebagai manusia, kemudian juga membunuh industri dan juga membunuh bisnis. Nah, Mas Yuswo menulis tentang ada 40 produk dan kebiasaan-kebiasaan kita yang terbunuh dengan adanya corona virus ini. Nah, mungkin Mas Yuswo bisa menjelaskan tentang Corona kills everything. Silakan Mas Yuswo, terima kasih. Oke, suaranya jelas ya? Jelas. Suaranya cukup jelas? Oke, nggak putus-putus ya? Ya. Oke, teman-teman, jadi terima kasih nih. Saya baru sekali diundang ke OKOC ini. Padahal sama Mas Iim ini saya kenal sudah berapa ya? Mungkin 10 atau 15 tahun kali ya. Jadi awal-awal PDA ya, jadi mungkin malah pertama kali teman-teman PDA saya kira masih Iim dulu ya, masih belum Mas Roni dan seterusnya ya. Oke, teman-teman,
karena waktunya mepet, saya langsung aja ya sharing mengenai teman-teman, kita ini sudah 2 bulan mau 3 bulan ini ya, kita tahu seluruh dunia kena COVID ya, kena pandemi, semua orang kaget semua, nggak nyangka bahwa ternyata jadi kalau di ekonomi itu kalau mau jalan itu biasanya ada 4 aliran, Mas Iim. Jadi ada 4 aliran. Yang pertama adalah aliran barang. Jadi barangnya masih harus ngalir. Kalau barangnya nggak bisa ngalir, maka aktivitas ekonomi akan terhambat. Yang kedua, kalau barangnya ngalir, ada proses pertukaran, maka akan terjadi aliran uang. Ya, aliran uang. Terus kemudian setelah aliran uang, ya kalau kita transfer kan yang berubah kan angkanya, ya transfer duit di ATM gitu yang berubah kan angkanya, jadi ada perubahan atau aliran data. Nah teman-teman, krisis yang sekarang terjadi mungkin agak berbeda dengan krisis 98 atau krisis 2008 atau bahkan depresi ekonomi 1920 ya. Berbedanya apa? Karena kalau krisis-krisis yang sebelumnya yang tidak mengalir atau yang terhambat alirannya, jadi ini kayak aliran darah manusia nih. Jadi kalau kita pusing-pusing, kalau kita sakit tuh biasanya darahnya nggak lancar gitu ya. Jadi kalau kena krisis, aliran barang, aliran uang dan aliran data tadi nggak lancar. Nah, yang membedakan krisis sekarang dengan sebelumnya adalah krisis yang sekarang ini aliran manusia juga terhambat. Nah, yang membedakan itu ya. Jadi aliran manusia kenapa? Karena kita sudah nggak bisa ke Bali ya, makanya kemudian sekarang Bali menjadi kayak kota hantu ya, kayak provinsi hantu karena ekonomi Bali hanya ditopang kebanyakan oleh sektor turisme, tapi nggak ada orang ke sana ya, money changer nggak ada yang buka karena nggak ada arus orang, turisnya nggak ada yang ke sana gitu ya. Jadi makanya kenapa krisis yang sekarang ini mungkin agak lebih dalam ya, lebih luar biasa ya, karena keempat-empatnya itu tersendat ya. Terutama yang paling kunci sebenarnya memang adalah yang ini sama sekali kita nggak nyangka sebelumnya, yaitu aliran manusia ya. Jadi kita mikirnya bahwa kita ini kemana-mana beres ya. Kira-kira masih tahun lalu kita mengatakan ini adalah era mobility ya, dengan adanya handphone, adanya smartphone itu kita itu era mobility, kemana-mana itu kita bisa kerja, bisa menikmati hiburan, bisa belajar segala macam. Tetapi dengan adanya pandemi tiba-tiba kita nggak bisa kemana-mana ya. Makanya ini krisisnya bakal hebat ya, karena 4 aliran itu tidak jalan. Nah, teman-teman, sekarang karena 4 aliran itu tidak jalan ya atau tersendat, maka kemudian memang ada bisnis-bisnis yang fall ya, yang fall. Kemudian juga ada bisnis-bisnis yang rise. Jangan lupa, jadi walaupun ini dalam kondisi buruk kayak begini, masih ada bisnis-bisnis yang justru diuntungkan oleh adanya COVID ini, Mas Iim. Jadi contohnya yang kita lakukan sekarang ini ya, Zoom misalnya ya, Zoom itu justru harga sahamnya naik berlipat-lipat, kemudian kayak Netflix ya, Netflix itu sahamnya juga naik berlipat-lipat ya, karena justru atau Ruang Guru misalnya ya, Ruang Guru justru sekarang jadi momentum orang itu dipaksa untuk learning from home ya. Kalau sebelumnya nggak bisa learning from home, kenapa? Karena masih ada alternatif, kita bisa ketemu secara fisik. Jadi belajarnya secara fisik pasti lebih enak. Belajar secara fisik itu pasti lebih enak, bekerja secara fisik kita di kantor lebih enak. Tetapi karena nggak bisa, kita dipaksa harus pakai platform digital, kita harus kerja di rumah, kita harus belajar di rumah, ya, sehingga ini kesempatan bagi Ruang Guru, bagi Zoom, bagi Netflix untuk justru melakukan loncatan. Saya sih menyebutnya menyalip di tikungan, Mas Iim. Jadi saya menggambarkan masa krisis itu kalau lintasan Formula One itu lintasan yang menikung gitu. Ya, jadi kan kalau lurus itu kan lebih enak gitu ya. Kalau kita normal itu kan lebih enak, jadi lurus lintasannya. Nah, lintasan menikung itu pasti lebih nggak enak karena lebih sulit gitu. Tetapi yang terjadi teman-teman, ya Rossi ya, MotoGP atau Formula One itu kalau nyalip justru nyalipnya itu dari tikungan, bukan di lintasan lurus gitu. Jadi justru nyalipnya itu, kesempatan nyalip itu ada di tikungan. Makanya teman-teman justru ya, kalau orang Jawa itu selalu bilang bahwa kita ini harus selalu untung ya. Jadi walaupun kondisi
seburuk apapun kita harus mikirnya tuh untung ya. Makanya teman-teman nggak boleh bersedih, nggak boleh pesimis ya. Memang kondisinya susah, tapi kesusahan justru harus membuat kita lebih optimis ya. Kita harus selalu merasa untung, tapi keberuntungan itu harus dicari ya. Bukan keberuntungan itu di apa namanya datang sendiri ya. Keberuntungan itu kalau entrepreneur selalu keberuntungan itu dicari, dideketin ya. Walaupun untung itu datangnya dari Tuhan, dari Allah, tetapi mesti harus dikejar ya. Kalau dikejar pasti akan bisa. Jadi justru kayak Ruang Guru, kayak apa namanya Netflix, kayak Zoom ya. Terus kemudian juga telemedicine ya. Jadi sekarang justru masa COVID itu dimanfaatkan oleh platform-platform seperti telemedicine seperti Halodoc atau Halo Dokter itu tuh justru jumping gitu ya untuk loncat ya ketika yang lain justru struggling dia justru loncat gitu ya. Nah, tapi itu yang beruntung, tetapi sebagian besar dari kita adalah tidak beruntung ya. Jadi sekarang adalah masa sulit, masa krisis ya, masa ketatkan ikat pinggang ya. Jadi sekarang terutama yang paling terkena ya. Saya kebetulan besok siang saya ada webinar ya. Ini apa resminya baru besok tetapi sudah diculik sama Mas Iim ini. Jadi sudah teman-teman bisa ngintip dikit ini, tapi nanti panjang lebarnya akan saya uraikan besok siang jam 2 ya. Nanti teman-teman bisa join, nanti tak kasih linknya ya. Jadi saya dulu kan bikin buku judulnya Millennial Kill Everything ya. Jadi ada 50 produk bisnis industri yang dibunuh oleh milenial gitu ya. Jadi misalnya jam kerja jam 9 sampai jam 5 sore itu sama milenial dibunuh. Terus kemudian misalnya baju kerja ya, baju kerja itu kalau Gen X atau baby boomers itu pakai dasi, rapi gitu ya. Tapi milenial kalau ke kantor sudah pokoknya yang casual gitu. Makanya baju kerja formal itu dibunuh oleh milenial. Travel agent dibunuh oleh milenial karena milenial sudah nggak pakai travel agent lagi, dia pakai platform dan semua liburan diurusin sendiri. Nah, maka kemudian ketika corona ini juga banyak membunuh produk bisnis dan industri dan kebiasaan, maka kemudian ini besok, ini pertama kali nih, jadi saya baru sharing di Instagram mungkin 3 hari yang lalu, tapi itu pun juga masih belum dikaji dalam ya, akan dikaji dalam besok. Saya meluncurkan ada 40 ya produk bisnis dan industri ya yang dibunuh oleh corona ya. Nah, contohnya misalnya oil industry, kalau kita ngomong industri ya, oil industry itu minyak itu sampai saya juga nggak paham gimana minyak kok harga jadi minus gitu ya. Artinya kalau kita beli minyak itu justru kita dikasih duit gitu, karena minus harganya ya sampai segitunya ya. Jadi produk ya. Jadi produk bisnis ya, terutama teman-teman yang bergerak di sektor leisure atau sektor pariwisata ya, apakah hotel ya, apakah resto ya, apakah konser musik ya, terus mall, kemudian bioskop, itu adalah sektor-sektor yang paling parah dibunuh oleh corona ya. Misalnya saya nggak bisa membayangkan kayak bioskop itu ya, nanti akan setelah new normal itu akan berubah sama sekali karena pasti orang akan takut untuk nonton bioskop ya. Pertama karena ruangnya tertutup, terus kemudian ya jaraknya pendek-pendek, dekat-dekat. Jadi nantinya bioskop itu akan mungkin kapasitasnya hanya separuhnya atau seperempatnya dalam rangka social distancing. Terus kemudian juga airline ya, Garuda saya baru baca tadi siang atau kemarin ya, Garuda sudah layoff ya, sudah mau layoff. Dan nggak cuma Garuda, seluruh airline di dunia itu sudah di ujung kebangkrutan karena sudah nggak ada penumpang. Dan nanti kalau sudah balik pun mungkin airline itu tidak akan kapasitas penuh ya. Jadi mungkin ada tempat duduk ditempati, sampingnya enggak, ditempatin lagi. Jadi seling-seling begitu ya. Karena apa? Karena untuk kepentingan social distancing. Termasuk event olahraga ya. Saya juga nggak bisa membayangkan misalnya olahraga kayak tinju misalnya ya. Atau kalau di Amerika ada rugby ya, sampai tumpuk-tumpuk kayak begitu. Nah, itu kalau salah satu aja kena
kena COVID, maka yang lain langsung kena semua. Ya, nggak cuman itu, teman-teman, bola juga termasuk yang terancam, karena bola juga termasuk sepak bola, termasuk olahraga yang high kontak ya, kontak intensif. Jadi kontak fisiknya itu sangat intensif. Pertama itu, terus yang kedua juga penontonnya. Jadi bayangkan bola kan yang nonton bisa ratusan ribu, bisa puluhan ribu. Nah, itu akan menjadi sangat rentan terhadap penularan. Jadi nanti masa depan olahraga, event olahraga dan olahraganya sendiri itu nanti akan bakal diredefinisi, akan dikaji ulang, karena industri nanti mesti harus beradaptasi. Karena kalau nggak beradaptasi, misalnya bioskop atau mall beroperasi seperti sebelumnya gitu, pasti nggak akan ada yang datang. Ya, jadi ada certain business atau certain activity yang justru quote and quote itu menjual kerumunan atau menjual kebersamaan gitu ya. Misalnya konser musik, saya juga nggak bisa membayangkan bagaimana kita konser musik gitu tapi nggak desek-desekan gitu, jaraknya 1 meter gitu, kan nggak bisa. Tetapi begitu nanti kita berdekat-dekatan, maka potensi kerentanan untuk tertular COVID itu akan menjadi besar. Jadi sebenarnya 40 itu nanti masih banyak lagi karena waktunya terbatas, jadi saya nanti akan kaji. Bahkan mungkin saya lagi tak hitung-hitung kemungkinan ada 100 nanti yang dibunuh. Jadi saya kumpulkan ternyata banyak sekali. Misalnya contoh perdagangan internasional, teman-teman ya. Ini sesuatu yang perdagangan internasional, ekspor impor itu terhambat semua, kemudian value chain global. Jadi misalnya industri otomotif dunia itu lumpuh sekarang. Kenapa? Karena sebagian besar suku cadangnya itu ada di Cina, ya. Begitu Cina mandek pabriknya, maka seluruh dunia juga akan jadi macet, termasuk konsumer elektronik segala macam. Jadi banyak sekali yang dibunuh. Tapi gini, teman-teman, message saya adalah, jadi selalu di dalam krisis itu ada yang fall, ya, ada yang dibunuh, ada yang bisnisnya jatuh, tetapi selalu juga ada yang rise, ya, ada yang bertumbuh dan bertumbuhnya nggak main-main gitu, ya. Jadi saya pesan kepada teman-teman, saya sudah hampir pasti sih mengatakan bahwa kenormalan baru, ya, kenormalan baru yang saya sebut kenormalan baru itu adalah masa ketika pandemi diumumkan, yaitu kalau di Indonesia 2 Maret, sampai dengan vaksinnya ditemukan, teman-teman ya. Jadi bukan PSBB dibuka loh ya, karena nanti walaupun PSBB dibuka, tetapi vaksinnya belum ditemukan, maka kita masih akan takut nonton konser, kita masih akan takut ke Bali, ya, kita masih akan takut naik pesawat, dan kita akan masih takut untuk ke mall gitu. Jadi yang namanya new normal itu adalah masa di mana pandemi pertama kali diumumkan 2 Maret kalau di Indonesia sampai dengan vaksinnya ditemukan. Ya, jadi bisnis itu sebelum vaksinnya ditemukan, bisnis itu masih akan gonjang-ganjing terus ya, karena customer akan takut terus, customer akan curiga terus, setiap saat itu akan tertular dan nyawa itu di ujung tanduk. Ya, nanti next normal ya, jadi saya baginya old normal. Old normal itu ketika normal belum ada pandemi, kemudian new normal adalah ketika pandemi, dan kemudian sampai dengan vaksinnya ditemukan, dan kemudian next normal adalah ketika vaksinnya sudah ditemukan. Artinya apa? Kita sudah sama sekali tidak takut untuk main sepak bola, kita tidak takut untuk nonton konser ya. Karena apa? Karena kalau sudah ketemu obatnya, sebenarnya COVID itu kayak flu biasa gitu. Begitu kayak bodrek flu, begitu kita minum bodrek ya atau Sanaflu ya, sembuh kan berarti kita nggak takut kena flu gitu. Tapi sekarang ketika belum ada obatnya dan itu risikonya mati, maka kita akan melakukan social distancing karena kita nggak tahu kita bisa selamat atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman, sebagai gambaran aja, ini bukan nakut-nakutin ya, tapi sebagai gambaran, cacar itu vaksin untuk obat untuk cacar itu pertama kali ditemukan tahun ya oleh Edward Jenner namanya, itu tahun 1801 ya, 1801. Nah, kemudian itu pertama kali ditemukan ya.
Terus WHO itu menetapkan dunia bebas cacar itu baru tahun 1980. Ya, 1980. Ya, artinya butuh waktu 179 tahun, 180 tahun untuk dunia itu bebas cacar ya dari awal vaksin itu ditemukan ya. Nah, pasti yang COVID nggak akan selama cacar, tetapi teman-teman bisa ngira-ira lah, artinya nggak dalam waktu setahun atau 2 tahun gitu ya. Kita itu betul-betul bebas atau betul-betul nggak takut dengan COVID ya. Jadi teman-teman artinya apa? Teman-teman harus melihat bahwa ini sekarang ini apa yang kita alami sekarang ini adalah sudah kenormalan baru ya. Kalau kenormalan baru teman-teman nggak boleh nunggu lagi ya. Banyak teman-teman entrepreneur itu yang mengira bahwa ini nanti habis Lebaran juga akan selesai gitu ya. Jadi menghibur diri dengan mengatakan bahwa nanti habis Lebaran juga selesai dan semua akan balik seperti semula. Teman-teman kondisinya nggak akan begitu, maka saya sih pesan ke teman-teman jangan nunggu, jadi lakukanlah action secepat mungkin ya untuk merespon. Saya menyebutnya survival innovation ya, jadi inovasi yang kita lakukan untuk survive ya. Biasanya inovasi kan kita lakukan untuk kita tumbuh, tapi ini enggak ya. Jadi memang ada dua teman-teman untuk selamat. Yang pertama adalah kita ngurangi cost ya, kita motong-motong cost segala macam ya. Bahkan kalau terpaksa kita harus lay off karyawan dan seterusnya, semua cost-cost itu dipotong ya. Tetapi kencakan ikat pinggang, tetapi ini enggak sustainable karena kita kan nggak bisa mangkas sampai zero, kan mesti overhead mesti harus tetap ada, biaya produksi mesti harus tetap ada, ya. Maka di samping kita survive dengan cara cutting cost, teman-teman juga harus melakukan survival itu dengan justru growth gitu, ya, dengan inovasi. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya teman-teman di hotel ya. Teman-teman di hotel itu kalau nggak ngapa-ngapain nunggu sampai nanti tamu datang lagi, maka ya sudah habis gitu. Sekarang sudah nggak kuat lagi ya, nggak ada cash flow, nggak ada omset gitu ya. Karena ditunggu-tunggu tamunya nggak datang-datang. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kemudian dia punya expertise di bidang makanan ya, food ya, karena dia punya dapur dan dia punya chef yang jago masak. Nah, ketika tamunya nggak datang, maka yang dilakukan adalah dia justru food delivery. Jadi kemudian bisnisnya berubah dari hotel ya nerima tamu menjadi pivot menjadi food delivery. Atau bisa jadi juga ada yang sudah dilakukan yaitu Davam misalnya, itu dia jual cleaning service, jasa cleaning service ke rumah-rumah ya. Jadi dari awalnya nunggu tamu datang ya, tetapi tamunya nggak ada yang datang. Dia punya kompetensi di bidang housekeeping ya, jadi ngurusi kamar lah ya, kira-kira gitu, kebersihan kamar dan seterusnya. Nah, daripada nunggu maka yang dilakukan hotel adalah jemput bola. Jemput bolanya adalah dia jual layanan cleaning service, dia tawar-tawarkan ke rumah-rumah ya. Esteller 77 misalnya ya. Dia punya kompetensi dalam perlakuan beku atau frozen food. Ya, jadi memang dia punya punya central kitchen ya. Central kitchen itu untuk di bumbu ya setengah matang segala macam itu untuk didistribusikan ke gerai-gerai itu melewati apa yang namanya central kitchen. Ada pembekuan di situ. Nah, tetapi karena dine-in sudah nggak ada, jadi orang datang ke resto sudah nggak ada, maka yang dilakukan adalah justru jemput bola, dia jualan makanan untuk frozen food gitu. Terus misalnya ada Martha Tilar gitu ya, dia jualan kosmetik ya, tetapi kalau jualan kosmetik dalam kondisi krisis kayak gini orang nggak penting, cantik itu nggak penting sekarang ya, karena nggak ketemu orang ya, makanya kosmetik nggak laku sekarang ya. Bayangkan kita mau lipstikan tetapi ditutup sama masker ya, nggak ada gunanya. Ya, jadi jadi nggak penting sekarang. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang non esensial itu menjadi nggak penting sekarang. Apakah baju bagus, sepatu bagus, ya.
kemudian mobil, motor sudah nggak penting karena sekarang kita ini hidupnya kembali ke gua, ya. Jadi kita ini balik ke peradaban zaman es, ya. Manusia sekarang balik semua ke gua-guanya masing-masing, yaitu ke rumahnya masing-masing, dengan kebutuhan yang kebutuhan primer, sangat primer. Dan yang paling primer adalah kebutuhan untuk nyawa atau kebutuhan untuk hidup. Jadi sekarang yang laku di e-commerce adalah nggak jauh dari makanan, minuman, kemudian produk-produk kesehatan kayak redoxon, kayak vitamin gitu. Dan yang penting adalah keselamatan ya, karena apa namanya? Jadi nyawa itu luxury sekarang. Kalau Syahrini itu mengatakan luxury itu adalah tas Hermes gitu ya, yang harganya bisa 300 juta, 400 juta. Nah, sekarang kita sakit itu atau sehat itu adalah luxury ya. Kita balik ke gua, ke rumah kita. Nah, ini. Jadi kalau Maslow itu dulu, Maslow itu kan kita mendekati paling atas ya, yaitu aktualisasi diri sama esteem gitu. Sekarang kalau kita ngomong piramida Maslow itu, jadi awalnya kita sudah sampai di puncak, tetapi dengan adanya COVID itu kemudian kita balik lagi ya. Nah, ini mumpung bulan puasa begini, kalau kita tafsirkan secara secara spiritual ini kayaknya kita ini sudah kebanyakan dosa. Ya, jadi ini adalah peringatan Tuhan ya bahwa kita ini sudah terlalu banyak dosa sehingga kita dihukum sama yang di atas itu untuk rasain kamu sekarang nggak bisa kemana-mana kira-kira gimana kayak gitu. Nah, teman-teman kira-kira begitu ya. Jadi pesan saya adalah teman-teman jangan menunggu ya, jangan menunggu bahwa kondisi yang dialami sekarang itu akan berjalan terus ya menjadi kenormalan baru yang itu mungkin berjalan bisa setahun ke depan, bisa 2 tahun ke depan, bahkan mungkin lebih. Karena itu saya bilang teman-teman, this is time to live. Ya, ini adalah waktunya, teman-teman nggak boleh menunggu lagi, waktunya untuk jump dari yang fall ke rise gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman tetap diam di yang fall ya, contohnya tadi hotel tadi, kalau dia tetap masuk, tetap diam, nunggu tamu datang, maka dia nggak akan bisa survive. Tinggal tunggu waktu, dia akan mati. Maka dia mesti harus masuk ke bisnis-bisnis yang lagi rise, ya, yaitu food delivery, yaitu cleaning service. Lipo misalnya, itu punya mall di Mampang, ya. Nah, mall sekarang tutup semua, sudah nggak bisa. Jadi mall itu masuk dalam kelompok bisnis yang fall, ya. Nah, maka Lipo kemudian merubah mall-nya itu menjadi rumah sakit COVID gitu ya. Itu kan bentuk bagaimana kita loncat, kita jump dari bisnis yang fall loncat ke bisnis yang rise gitu. Jadi kalau kita nonton film Titanic itu, jadi kira-kira ini bisnis lama kita ini karena COVID itu mau tenggelam, maka teman-teman harus jump ke Skoci untuk cari kapal-kapal yang lain yang bisnisnya sedang bagus gitu ya. Bahkan kalau diperlukan itu pivot ya. Pivot itu artinya bisnis yang barangkali bukan core bisnis kita gitu ya. Ini kalau teman-teman UKM punya advantage ya. Jadi memang masa krisis ini selalu teman-teman UKM itu punya keunggulan dibanding bisnis yang besar. Kenapa? Karena overhead-nya nggak begitu besar, ya. Jadi bebannya tidak terlalu besar, ya. Karyawan juga nggak terlalu banyak. Jadi kita pindah-pindah itu kita akan lebih mudah, ya. Kalau kita overhead-nya gede, terlalu gemuk, ya. Bayangkan Toyota, bayangkan Indofood, yang pabriknya gede, karyawannya ribuan, ya. Nah, itu dia mau pindah Toyota, mau pindah ke rumah makan gitu nggak bisa gitu. Tapi teman-teman dari rumah makan kemudian jadi konsultan digital gitu ya, atau mungkin masuk ke hijab gitu, itu bisa lebih gampang. Jadi teman-teman saya tadi bilang kita harus punya perasaan harus selalu untung gitu ya. Kita yang kecil-kecil itu jangan kemudian mengeluh kita nggak punya apa-apa, tetapi justru dalam kondisi krisis kayak begini yang kecil-kecil ini justru berada di titik yang diuntungkan karena kita punya agility ya, agile itu mau loncat ke sana kemari itu lebih lincah gitu ya. Saya punya teman namanya Pak
Pak Heru, Pak Heryono, ya, Pak Her, ya, dia itu yang punya Inti Pesan. Inti Pesan itu kayak perusahaan seminar gitu, ya. Saya tahunya baca dari ini, dari IG beliau, ya. Dia bilang dia dari bisnisnya seminar, ya, bikin HR Summit, bikin marketing summit gitu ya, seminar-seminar. Tapi dengan COVID mati bisnisnya. Yang dilakukan apa? Dia di IG-nya saya baca itu, dia bilang begini, di Wuhan itu rumah sakit dibangun 8 hari, itu udah luar biasa itu. Ya, di Wuhan itu rumah sakit dibangun dalam waktu 8 hari, ya. Tetapi dia bilang, saya bangun bisnis baru saya, ya, bisnis barunya adalah food delivery. Jadi dia bikin kitchen, terus kemudian bikin makanan, terus kemudian dijual secara food delivery. Dia bilang kalau di Wuhan 8 hari saya membangun bisnis baru, ya, itu dalam waktu 3 hari katanya, ya. Nah, ini yang namanya agility, ya. Nah, tentu saja ini sementara, ya, ini sementara, tapi ya nggak tahu juga. Nanti kalau lebih menguntungkan ya mungkin akan seterusnya gitu. Jadi solusi sementara, tetapi untuk selamanya gitu. Nah, tapi teman-teman dalam kondisi kayak begini, saya bilangnya di posisi survival mode, ya, mode survival. Kalau diperlukan pivot, terpaksa teman-teman perlu pivot gitu. Yang penting adalah cash-nya jalan, cash flow-nya jalan, ya, omsetnya jalan, dan kalau bisa jangan sampai kita melay-off karyawan gitu ya. Jadi kalau diperlukan pivot, lakukan pivot. Tetapi kalau kayak hotel tadi, ya, walaupun dia masuk ke cleaning service, dia masuk ke online delivery, sebenarnya itu masih nyambung ke aset dia. Karena dia kan punya dapur, dia punya chef. Jadi sebenarnya kompetensinya masih nggak jauh-jauh dari makanan, ya. Kompetensinya nggak jauh-jauh dari cleaning service gitu. Jadi di leverage gitu. Tetapi kalau teman-teman merasa bahwa wah ini saya nggak punya bisnis saya ini kayaknya udah jatuh semua, nggak bisa ditolong lagi, maka kalau diperlukan teman-teman pindah jalur, ya, maka terpaksa perlu dilakukan. Yang penting kita jangan sampai tenggelam gitu. Agak ini ya, karena saya ini kan juga praktisi gitu. Jadi dalam kondisi VUCA, ya, kondisi VUCA itu kondisi di mana uncertainty, ya, chaotic segala macam itu biasanya ditimbang-timbang malah kebanyakan mikir, malah nggak action gitu. Makanya saya kok lebih senang pakai istilah jurus mabuk. Jurus mabuk, ya. Jadi artinya dalam kondisi kayak begini, ya, kondisi yang darurat, dalam kondisi kayak serba nggak menentu begini, saya yakin teman-teman yang memang sudah terbiasa bisnis, ya, dan saya kira nggak sekali ini kalau UKM, ya, kalau UKM itu masalah banyak sekali, ya, masalahnya sudah bertubi-tubi lah, dan biasanya kalau sudah teman-teman sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, biasanya sudah sangat insting atau kreativitas itu terasa dengan sendirinya gitu, ya. Jadi kalau saya sih lihatnya begini, yang penting pertama teman-teman identifikasi mana-mana industri yang fall, ya, dan mana-mana industri yang rising, ya. Itu langkah pertama itu, ya, step pertama. Terus kemudian yang kedua, teman-teman coba lihat asetnya, ya, atau kompetensinya, ya. Ini tips untuk yang bisnisnya fall ya, Mas Im. Kalau misalnya bisnisnya lagi bagus, kayak Ruang Guru ya nggak perlu tips lah ya. Netflix itu nggak perlu tips ya. Ini teman-teman yang bisnisnya fall ini ya. Nah, teman-teman coba yang kedua, step kedua adalah coba identifikasi apakah teman-teman punya aset, ya, punya kompetensi, ya, punya kemampuan tertentu yang bisa di-leverage sehingga bisa masuk ke bisnis yang rising, ya. Tadi contohnya hotel tadi itu. Ya, jadi hotel itu bisnisnya adalah menerima tamu, tetapi dia sebenarnya ada core kompetensi yang dia sudah cukup mumpuni, yaitu dalam hal masak, ya, karena chef-chefnya pasti lebih jago dari warung, ya. Terus juga kemampuan dalam housekeeping gitu. Nah, cuman bedanya adalah tadi di leverage, ya, di leverage kalau kita pakai bisnis model hotel, itu artinya kita nunggu tamu, tetapi karena ini tamu sudah nggak mungkin datang, maka yang dilakukan adalah dengan meleverage atau merubah bisnis modelnya
menuju ke jemput bola gitu. Dari tunggu warung ke jemput bola gitu. Ya, jadi yang langkah kedua teman-teman coba lihat-lihat ya kompetensi yang dipunya ada enggak yang itu bisa untuk kita menjadi landasan kita atau modal kita untuk masuk ke bisnis-bisnis yang sedang growing tadi ya. Terus yang ketiga adalah kalau teman-teman nggak punya aset atau nggak punya kompetensi, nggak punya skill atau expertise ya, maka dengan ini jurus mabuk tadi itu ya, dengan kenekatan segala macam, ini memang dalam kondisi kayak gini harus banyak berani nekat ya. Nah, itu maka mesti harus kita berani ngambil satu bidang yang kira-kira paling dekat dengan kemampuan yang kita punya ya. Dan kemudian masuk ke situ ya. Jadi itu teman-teman harus action dari sekarang ya. Jadi jangan teman-teman nunggu bahwa ini akan rampung atau akan normal lagi nanti setelah Lebaran atau 3 bulan lagi. Teman-teman, ini begitu PSBB dibuka ya, bukan berarti bisnis itu kemudian langsung lancar seperti sedia kala, nggak begitu ya. Certain memang akan ada yang mending gitu ya. Saya misalnya kayak resto ya. Resto itu begitu PSBB dibuka, saya kira akan lumayan pengaruhnya. Jadi artinya nanti customer akan datang ya, tetapi mesti teman-teman yang bergerak di resto protokol COVID harus dijalankan betul ya, karena customer itu pasti akan takut kalau kita nggak bisa jamin customer kita nggak tertular gitu. Misalnya adalah ya sebelum masuk mesti harus dicek ya. Terus meja dari awalnya katakanlah satu meja itu berempat gitu, mungkin isinya cuman 2 orang gitu, diagonal gitu, jadi nggak depan-depan juga gitu. Itu harus diatur agar kalau customer datang, customer merasakan bahwa oh ini yang punya resto ini serius, peduli bahwa customernya jangan sampai tertular oleh COVID gitu. Jadi saya kira kalau misalnya resto mungkin akan bagus ya, agak mungkin bisa cepat recover. Tapi bayangkan teman-teman kayak mall misalnya. I don't think mall itu karena dasarnya mall itu adalah mengumpulkan kerumunan ya. Jadi kalau mall sepi itu wagu gitu, nggak pantas gitu ya. Maka mall ini saya kira akan dalam waktu lama bisa recover ya, termasuk bioskop ya. Bioskop itu mungkin agak sulit kita nonton bioskop sampai dengan akhir tahun ini ya, apalagi ketika Netflix juga sudah ada ya, HBO segala macam di rumah ada ya, entertainment at home. Kita mungkin agak sulit ke bioskop ya, karena bayangkan dalam waktu 2 jam kita di ruang tertutup, terus jaraknya pendek-pendek begitu ya, potensi penularannya akan menjadi sangat tinggi. Makanya nanti bioskop akan mungkin cuma separuh kapasitas ya, terus kemudian compliant terhadap protokol COVID juga akan dijaga betul ya. Misalnya kayak hotel mungkin masih, tetapi teman-teman mesti harus kalau bergerak di hotel atau penginapan mesti harus banyak kreasi produk-produk baru ya. Contohnya staycation ya. Saya ramalkan nanti staycation itu akan booming setelah PSBB dibuka. Staycation itu kita ke hotel tetapi bukan untuk kita ke Bali tetapi mungkin kita nggak ke Kuta gitu. Kita cukup di hotel. Jadi apalagi kalau hotelnya di gunung di tempat sepi itu lebih diminati nanti. Jadi tourism itu nanti menjadi niche bukan mass lagi. Jadi yang diminati nanti tourism itu adalah justru tourism yang cari tempat sepi bukan cari tempat rame, dan banyak nanti orang berlibur itu hanya 2 hari, 3 hari itu hanya di hotel gitu. Jadi artinya teman-teman nanti begitu PSBB dibuka maka harus cepat-cepat melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kenormalan baru itu tadi ya. Misalnya kayak airline mesti harus separuhnya, mall mesti juga harus diatur, hotel mungkin staycation ya, dan seterusnya. Jadi gitu Mas. Jadi memang mesti ini teman-teman harus cepat adaptasi dan selalu mikir. Jadi justru kalau pada saat krisis ini orang Indonesia kan begitu.
kita itu mau mikir, mau kreatif itu kalau sudah kepepet gitu ya. Jadi saya sangat berharap teman-teman ini justru memanfaatkan COVID itu untuk tiap saat mikir, tiap saat mengamati perilaku konsumen, dan dari pengamatan itu muncul produk-produk atau inovasi-inovasi yang menjadikan kita tetap bisa survive ya. Saya nyebutnya survival innovation. Jadi inovasi yang kita ciptakan untuk bukan untuk yang muluk-muluk ya, tetapi kita survive itu udah alhamdulillah gitu. Ya. Kira-kira gitu malah Mas. bisa menyalip ya, malah bisa menyalip. Malah Itu bisa tadi, menyalip. Ya. Jadi kesempatan buat kita yang sedang di rumah untuk bisa meningkatkan kompetensi tadi ya, Mas Isiwo. Betul. Juga mencari bidang yang paling dekat untuk kita langsung action. Ya, terima kasih. Dan satu lagi yang saya menarik dari Mas Isiwo ini adalah tentang Muslim 4.0 nih, yang pasar Muslim, karena memang kita di Indonesia Muslim kita tuh lebih dari 85% ke atas ya, dan potensinya yang mereka mempunyai kelas menengah juga cukup tinggi, dan diprediksi bahwa Muslim Indonesia itu sebulan itu konsumsinya lebih dari 300 triliun rupiah dalam waktu 1 bulan. Ini melebihi dari APBN kita, jadi potensinya sangat besar. Nah, Mas Iwo menulis tentang more digital, more spiritual, dan more empatik. Nah, ini apa nih Mas Iwo terkait sama di COVID-19 ini, di era ini? Ya, jadi kaitan pasar Muslim ya? Ya, kaitnya pasar Muslim. Oke, teman-teman. Jadi ini karena mumpung mumpung Ramadan, mumpung hari raya, dan sekarang ini mestinya teman-teman lagi sibuk-sibuknya nih, ya. Karena ini bisnis musiman ya, hampers, kemudian apa namanya, baju hijab, kemudian makanan kering ya. Kalau sebelumnya kita bawa ke kampung, tetapi karena ini kita sudah nggak boleh mudik, jadi mudik adalah, kalau besok saya ceritakan di webinar, itu mudik adalah salah satu yang dibunuh oleh corona ini ceritanya, karena kita nggak bisa mudik ya. Jadi ini adalah masa-masa yang lagi bagus-bagusnya ya, nggak jauh dari makanan kecil untuk oleh-oleh di kampung. Terus kemudian baju, hijab, ya, terus kemudian apa namanya, yang nggak ketinggalan mestinya pengiriman uang. Jadi walaupun kita tidak ke kampung, ya, tapi kita tentu saja akan tetap ngirim uang ke kampung gitu ya. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya kita itu pulang ke kampung, ya, tetapi sekarang ini semua harus kita beli dan kemudian kita kirimkan ke kampung. Jadi kita nggak bisa datang sendiri. Makanya dari situ akan muncul banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa teman-teman ambil ya dalam memanfaatkan momentum. Karena puncak dari konsumsi Lebaran itu adalah, jadi siklusnya sudah ada itu. Siklusnya itu seminggu sebelum puasa, ya, itu biasanya naiknya ini juga terkait dengan tingkat spiritualitas sih biasanya. Jadi sholatnya rajin, doanya rajin, macam-macam itu biasanya sebelum puasa sampai dengan minggu kedua, ya, sebelum Lailatul Qadar, ya, atau yang paling puncak minggu pertama sih, ya, minggu pertama, ya. Nah, nanti agak longgar gitu, tetapi begitu memasuki minggu ketiga, ya, sampai minggu keempat itu ya saat ini nih, ya, itu mulai naik ya spiritualitas sekaligus juga nafsu belanjanya gitu ya. Karena itulah sebenarnya peluang untuk teman-teman bisa masuk. Dan bedanya dengan yang dulu ya adalah kalau sebelumnya dibeli di Tanah Abang ya, beli di pasar gitu ya, di supermarket, di mall, maka karena kita nggak bisa, maka semuanya mengarah ke e-commerce gitu ya. Jadi memang saya kemarin baca Tokopedia, Shopee segala macam sudah pasang target naik 4 kali lipat, 5 kali lipat ya. Saya kira lebih tinggi dari tahun kemarin karena ada limpahan pembelian yang awalnya beli ke Tanah Abang itu akan dialihkan beli ke platform e-commerce ya. Tetapi memang ada faktor lain ya. Sekarang THR mungkin beberapa dari teman-teman kita nggak dapat ya, dan kalaupun dapat pun juga sekarang ini krisis, jadi orang pada takut semua ya. Akibatnya apa?
akibatnya mengurangi spending, ya. Dia lebih banyak nabung, lebih banyak duit dikeluarkan untuk hal-hal yang kunci, ya, sehingga kecenderungannya memang consumer confidence-nya turun, dan kemudian karena takut, karena cemas, dan akibatnya adalah mereka mengurangi spending. Ekonomi itu akan muter bagus kalau kita ini banyak belanja. Tetapi kalau kita nggak belanja, agak repot ini, ya. Jadi kalau nggak belanja berarti produk-produknya nggak dibeli. Kalau nggak dibeli ya jadinya omset juga nggak dapat gitu. Ya, yang terjadi di setiap krisis itu selalu customer atau masyarakat itu ragu, masyarakat takut karena tidak tahu nanti seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau sebulan lagi tiba-tiba perusahaannya melay off, ya, gajinya hilang. Ya. Sekarang yang paling terpengaruh, besok akan saya jelaskan di webinar, yang paling terpengaruh adalah self-employed worker atau gig worker. Jadi kalau dulu para pekerja mandiri ini, ya, pekerja mandiri itu yang sifatnya apa ya? Sifatnya itu project gitu. Itu kebanggaan, ya. Punya gengsi dulu karena punya fleksibilitas waktu, ya. Itu sekarang justru berada di posisi yang paling paling bahaya ini, ya. Gig, ya, termasuk gig worker itu kalau sebelumnya bisa gaya lah, bisa keren gitu karena wah waktu kita atur sendiri, tapi justru sekarang yang paling aman adalah paling enak adalah pegawai negeri, ya. Ya, benar. Kalau pegawai negeri jaminan. Ya, jaminan. THR nggak dipotong. Ada pertanyaan tuh dari Mas Jaya Setiabudi nih. Mudah-mudahan nanti kita undang juga Mas Jaya Setiabudi boleh. Di forum ini. Beliau nanya di Instagram, Mas Iwo punya data nggak berapa banyak dan sebaran PNS dan pegawai BUMN se-Indonesia yang tetap jadi potensial market karena gaji dan THR-nya tetap full tuh. Ada sih, banyak sih, nanti bisa dicari dia di BPS pasti ada, ya, karena itu ada ini. Ya betul juga nih Mas Jaya, ini pinter juga nih. Ya, jadi mereka karena THR-nya utuh, gajinya utuh, ya kan. Terus pengeluaran kan berkurang semua kan karena ke kantor sudah enggak, ya. Terus makannya mungkin enggak sebanyak dulu, ya, karena di rumah terus gitu. Ya, jadi spendingnya berkurang tapi gajinya tetap gitu ya. Ini potensi betul Mas Jaya nih, ya. Saya kira sih ada, nanti boleh saya indikan, ya. Jadi di BPS ada, ya. Jumlahnya berapa dan kira-kira saya kira pasarnya gede itu, ya, betul. Ya. Juga katanya PNS dipotong kok katanya suaminya. Oke. Ini masih ada pertanyaan. Karena pemerintah itu yang ini ya, yang menghimbau pokoknya jangan sampai pengusaha motong THR gitu. Kalau pemerintah motong sendiri kan berarti nggak ngasih contoh. Ya, dan mudah-mudahan mereka belanjanya ke pengusaha-pengusaha kita ya, pengusaha lokal dan UMKM. Betul. Nah, ini terakhir mungkin waktunya juga kita hanya 1 jam. Dan ini ada pertanyaan dari namanya Firsan Ican. Bisnis tiketing manajemen gimana nih Mas Iwo katanya di era COVID ini, karena semua yang tadi event dan lain-lain tutup, mungkin di online kali ya harusnya ya. Enggak, jadi di online pun juga berat ya. Traveloka kan sudah merumahkan karyawannya sejak awal ya. Jadi justru yang tiketing ini termasuk Airbnb ya, yang sebelumnya leisure itu saya 3 tahun yang lalu bikin Outlook judulnya The Rise of Leisure atau di era of leisure gitu ya. Jadi bisnis leisure itu booming luar biasa ya, yang kaitan dengan liburan. Tetapi dengan adanya COVID itu tiba-tiba berbalik ya. Jadi sekarang ini saya katakan the death of leisure ya. Leisure ini kan macam-macam bentuknya ya. Mulai dari hotel, airline, kemudian sampai ke museum, sampai ke destinasi, itu tutup semua sekarang ya. Jadi mandek semua. Bahkan saya juga nggak membayangkan Airbnb yang kita selalu, kalau saya seminar, saya ngomong selalu dipakai sebagai contoh, sebagai sesuatu yang hebat, termasuk Traveloka dan seterusnya, sekarang berguguran semua. Justru yang pertama berguguran. Barusan Airbnb, CEO-nya bilang, dia sudah nggak kuat lagi dan langsung pangkas semua, ya. Jadi sekarang ini hanya untuk hidup gitu, ya. Jadi memang sektor turisme ini agak berat, ya. Dan saya kira
recovery-nya juga agak lama ya. Satu studi mengatakan ada WTTC, ya itu organisasi turisme dunia, itu akhir 2001 ya, tetapi ada kajian yang lain bilang akhir 2002. Jadi kira-kira setahun atau 2 tahun lagi itu akan normal ya. Terutama ini ya, airline-nya ini agak berat juga ya. Airline ini kalau ini masih berjalan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, apalagi 6 bulan lagi, maka secara otomatis airline itu akan bangkrut sudah, karena overhead-nya kan gede sekali. Jadi sudah nggak kuat beroperasi, jadi berguguran semua. Kalau airline-nya tutup, maka kemudian tourism juga akan, terutama antar negara akan goncang juga gitu. Jadi kena semua. Jadi makanya teman-teman kalau yang di tourism mungkin langkah-langkah pivot mungkin perlu diperhatikan. Gitu. Ya, kalau Mas Firsan ini kayaknya ticketing management yang dia maksud ini tiket-tiket seminar kayak loket.com dan lain-lain atau kiostik.com gitu ya. Mungkin yang bisa jalan adalah untuk digital atau untuk online version ya. Dan itu pun saya kira juga belum besar ya, karena orang masih beradaptasi ya. Memang webinar itu lebih nggak enakan kalau kita ketemu langsung. Ya, pertunjukan musik juga yang masih memungkinkan adalah secara online ya, secara digital ya. Saya kira di digital pun kalau untuk sesuatu yang sifatnya gantikan fisikal, menurut saya masih agak berat. Ya, ini sudah makasih Mas Iwo. Ini sudah habis yang di Instagram, tapi kita ada di live di YouTube. Oke, Mas Iwo, terima kasih. Mungkin pesan terakhir Mas Iwo untuk teman-teman khususnya usaha mikro dan kecil, harapan Mas Iwo apa untuk supaya mereka tetap bisa survive dan malah punya survival innovation untuk UMKM. Mungkin pesan singkatnya aja terakhir. Oke. Ini mungkin nanti. Jadi teman-teman tadi saya sebenarnya sudah ngasih selama kita ngobrol tadi, sebenarnya saya sudah pesan ke teman-teman yang penting adalah sekarang harus action ya. Harus jangan nunggu lagi. Terus kemudian tadi teman-teman coba mesti pertama kali harus identifikasi mana yang fall, mana yang rise. Carilah peluang-peluang yang rise ini, yang masih kita bisa tetap hidup, ya. Nah, terus kemudian cobalah lihat ya kompetensi atau aset yang kita punya dan kita mesti harus loncat dari fall ke rise ya dengan memanfaatkan kompetensi existing yang kita punya ya. Dan dua yang dilakukan, yang pertama pasti kita akan mangkas-mangkas cost ya agar kita tetap bisa hidup ya, tetapi itu pun tidak cukup karena mesti harus diimbangi dengan kita harus growth atau kita menyalip di tikungan ya. Jadi kita harus melakukan survival innovation agar kita bisa menyalip di tikungan. Jadi kata kuncinya kalau mau saya simpelkan adalah kita di masa COVID kita harus bisa kita harus bisa menyalip ya. Mumpung kondisinya gonjang-ganjing gini, kita manfaatkan untuk menyalip di tikungan. Jadi kata kuncinya adalah menyalip di tikungan. Gitu, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Siwo atau Mas Yuswa Hadi.